Wow, wow, ciao, a tutti, amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, 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 wow. Masih happy sahabat Bung Bob? Pasti ya. Euforianya kemenangan atau imbang kita kemarin tuh sampai sekarang masih berasa ya. Semoga ini terus berlanjut ya. Kenapa gitu loh? Aura seperti ini yang dibutuhkan sama Inter. Kita juga sebagai fans senang gitu ya. Kenapa? Karena terus mendapatkan hasil yang positif. Tapi bukan hanya hasil yang positif gitu loh. Tapi bagaimana penampilan Inter, bagaimana mental pemain, semuanya naik gitu loh. Nah, kepercayaan diri udah otomatis sahabat Bung Bob. Nah, ternyata apa dampak-dampaknya dari pertandingan kemarin? Itu sangat banyak sahabat Bung Bob. Nah, salah satu yang pengen gua bahas bagaimana nih Milan Skriniar, apakah akan berlanjut di Inter atau bagaimana? Tapi sebelum itu sahabat Bung Bob, silakan ya subscribe dulu dan klik loncengnya. Thank you supportnya sahabat Bung Bob. Ya, jadi dari kemarin setelah pertemuan dengan Barcelona kita bermain imbang ya. Imbang rasa menang ya sahabat Bung Bob ya. Karena memang kaki Inter hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai 16 besar. Nah, kalau misalnya Inter lolos ke 16 besar, apa yang menunggu? Salah satu yang menunggu adalah 20 juta euro ya. Jadi kalau Inter lolos ke 16 besar, otomatis hadiah dari ya ada apa namanya hak siar macam-macam dari UEFA itu Inter dapat 20 juta. Nah, apa dengan situasi keuangan Inter yang masih istilahnya masih minus ya. Nah, ini adalah satu pencapaian yang besar. Nah, apa dampaknya? Salah satu adalah kemarin di Sempre Inter dijelaskan di situ bahwa Milan Skriniar akan ditawarkan gaji yang sama dengan Lautaro Adansi Brozovic ya, kurang lebih sekitar 6,5 juta. Dan plus bonus juga nanti gitu loh. Nah, ini dengan dana yang akan didapatkan dari Liga Champions ini, nah ini akan bisa menutup untuk gajinya Skriniar. Nah, ini kan kembali lagi ke Skriniar. Kalau kita lihat kemarin bagaimana dia menjadi kapten, bagaimana aura tim dipimpin sama dia, itu sangat berbeda sahabat Bung Bob. Nah, jadi karena dia masih muda dan dia istilahnya kalau sebagai kapten di lini belakang, dia kan bisa maju, masih bisa. Nah, kalau kiper sebagai kapten kan dia hanya di belakang aja, nggak bisa kemana-mana. Nah, memang yang lebih kapten yang lebih bagus itu yang mobile sahabat Bung Bob. Nah, tapi Handanovic luar biasa, tetap kita kasih aplaus buat dia gitu loh, karena sudah memberikan yang terbaik buat Inter selama ini. Nah, kita berharap sahabat Bung Bob dengan pencapaian-pencapaian dan konsistensi Inter ke depan, ya kita berharap Skriniar mau memperpanjang kontrak dengan Inter, ya bahkan bisa 5 tahun ke depan gitu loh. Bahkan dia akan menjadi new kaptennya Inter gitu loh. Itu sahabat Bung Bob, itu berita baik kah? Berita baik menurut gua. Kenapa? Ya kalaupun dia ditawarkan di PSG, ya dia belum tentu akan menjadi kapten ya. Ban kapten ini luar biasa gengsinya ya, karena mewakili klub sahabat Bung Bob ya. Jadi benar-benar ya semoga aja Skriniar menjadi kapten yang baru dan juga akan memperpanjang kontrak sahabat Bung Bob ya. Ini luar biasa. Nah, sahabat Bung Bob, yang paling gua soroti juga adalah bagaimana ternyata kegembiraan kita sebagai fans bukan hanya dari fans, bukan hanya dari pemain, bahkan agent pemain pun juga menyatakan yang sama. Nah, salah satu yang pengen gue bahas adalah ini ya, agentnya siapa? Kiper Onana. Jadi kiper Inter Andre Onana ini mengatakan bahwa dia sangat senang dengan hasil yang didapatkan Inter. Terus dia juga sangat puas dengan penampilannya Onana gitu loh, bahwa akhirnya Onana bisa mendapatkan tempat di Inter ya. Ini kan hanya masalah waktu aja ya sahabat Bung Bob ya. Onana, Handanovic kan karena usia udah 38 tahun, ya pergerakannya dia beda lah. Onana masih 26 tahun, artinya beda umurnya aja itu berapa tahun tuh ya, 12 tahun. Jadi ya wajar aja sahabat Bung Bob. Jadi kita berharap Onana terus konsisten ya, apalagi dengan penampilan dia yang kemarin tuh benar-benar menakjubkan ya, gila-gila. Jadi kita benar-benar sudah mendapatkan kiper ya. Kalau gua ngelihat ya ini kita seperti membayangkan lagi di zamannya 2010 gitu. Kita punya Julio Cesar. Nah, Andre Onana ini kita melihat lagi kiper hebat nih ya. Handanovic juga hebat. Nah, cuman ya karena umur aja sahabat Bobnya. Jadi ini. Nah, terus satu lagi adalah bagaimana, nah ini
agennya Lautaro Martinez juga happy gitu loh. Kenapa? Dia berbicara di wawancara Serie A News.com, Alejandro Camano membahas hasil imbang Inter 3-3 melawan Barcelona. Dia juga menyatakan harusnya Inter menang. Ya sama, agennya Onana juga bilang begitu gitu loh. Jadi artinya Inter sekarang hanya perlu mengalahkan Victor Plzen di San Siro untuk memastikan ke babak berikutnya. Sang agen juga menyatakan bahwa dia senang dengan permainan dan fakta bahwa Toro mencetak gol karena dia tahu betapa bahagianya pemain Argentina ini. Pertandingan itu luar biasa, saya sangat senang karena saya tahu bahwa Lautaro sangat senang dengan timnya. Kemudian dengan golnya dia juga membuat banyak fans Nerazzurri di Italia senang. Bagi kami ini adalah konfirmasi lebih lanjut dari kebahagiaan yang dialami Toro. Untuk fakta bahwa dia adalah bagian dari tim hebat di Italia, tapi juga di Eropa. Bagi kami ini jelas merupakan momen yang positif. Jadi hiduplah Inter, dia bilang kayak gitu. Jadi ini luar biasa ya. Jadi sampai agen-agen pemain aja membahas mengenai masalah ini gitu loh. Tapi yang paling menarik yang sebenarnya yang gua pengen bahas salah satu adalah salah satu jurnalis Italia, Luigi Garlando ya, mengatakan bahwa Inter menyerang Barcelona dengan keberanian dan kepribadian. Ya, itu benar banget. Karena itulah kalau kita tidak melihat bagaimana ya waktu di pertemuan pertama Inter kan lebih banyak menunggu sampai makanya media Spanyol menjuluki Catenaccio gitu kan. Nah, artinya ternyata kan berbeda apa yang dilakukan Inzaghi. Nah, ini salah satu yang dibilang sama si Garlando gitu loh. Bahwa Inter menunjukkan banyak kepribadian dalam cara bermain waktu melawan Barcelona. Ya, artinya itu adalah penampilan yang jauh lebih menjanjikan dari Inter daripada yang telah mereka lakukan selama musim ini. Nah, mengenai hal ini, Luigi Garlando mengatakan Inter menyerang kapanpun mereka bisa. Dengan keberanian, kepribadian, dan gagasan kemenangan tertanam di dalam kepala mereka. Ini benar banget sahabat Bob. Jadi kenapa benar-benar Inter benar-benar gigih? Karena memang ya waktu istirahat pun Inzaghi sudah menanamkan ke mereka bahwa kita penting mendapatkan poin, ya, menanamkan kemenangan di dalam alam bawah sadar mereka gitu loh. Nah, ternyata si Garlando ini juga bahas gitu loh. Jadi ini gitu loh. Jadi terus dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa hasil imbang ini lebih mewakili Inter daripada kemenangan atas lawan yang sama di San Siro seminggu sebelumnya gitu loh. Nah, jika kemenangan di San Siro tampak seperti sebuah prestasi karena datang setelah 2 kekalahan yang menyakitkan dari Udinese dan Roma. Benar banget. Jadi sahabat Bob, ini adalah booster yang selalu gua bilang bahwa Inter membutuhkan kemenangan, membutuhkan poin. Nah, kita melihat bagaimana Inter sekarang gitu loh. Apa yang dibilang sama si Nicolo Barella gitu loh. Inilah yang hilang selama ini. Semangat, daya juang, tapi ini sudah kembali ya. Jadi benar-benar Inter sudah kembali. Kita berharap setelah 3 pertandingan Inter konsisten. Nah, kita di minggu sore kita akan ketemu dengan Salernitana. Semoga aja sahabat Bung Bob kita mendapatkan hasil yang sama, yang bagus, supaya kita menjadikan Liga Champions ini adalah cambuk ya. Bagaimana penampilan di Liga Champions ini dipindahkan ke Liga, supaya peringkat kita naik, KPD kita naik. Kenapa? Karena kita masih punya peluang untuk juara sahabat Bob. Nah, terus salah satu lagi yang si Bergomi ya, tahu ya, mantan pemain Inter yang sering mengkritisi Inter gitu. Dia bilang bahwa dia tidak menyangka gitu loh bahwa Inter akan bisa berbicara banyak di Camp Nou gitu. Dan dia juga bilang dia tidak yakin dengan Inter waktu akan ketemu Barcelona di sana. Sementara kita sebagai fans saja yakin bahwa Inter akan berbicara banyak di Camp Nou. Ternyata terbukti ya sahabat Bung Bob ya. Nah, itu aja BP Marotta gitu. Nah, terus yang salah satu juga ya, ini salah satu ya yang pengen gua sorotin juga gitu loh, bahwa ya defender Giorgio Chiellini, ini kan mantan pemain Juve ya. Dia bilang begini, Inter did something extraordinary. Barella among the best in Europe. Inter melakukan sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa ya.
Barella adalah gelandang terbaik di Eropa. Ini luar biasa. Bahkan dia aja sampai menyoroti, karena dia menyoroti juga salah satu adalah bagaimana kemenangan Napoli atas Ajax 4-2, terus bagaimana Inter menahan imbang si Barcelona gitu loh. Itu yang dia bilang. Artinya ya itu. Jadi benar-benar istilahnya Inter dalam posisi yang sekarang adalah kebangkitan gitu loh. Nah, kebangkitan ini hanya bisa diteruskan kalau Inter terus konsisten. Benar nggak sahabat Bumbob? Jadi kita berharap semoga aja ini Inter terus bangkit di Liga dan Liga Champion. Nah, apakah ini juga tanda-tanda ya sahabat Bumbob? Kalau kita lolos ke 16 besar, mungkin kalau pikiran gua ya, nggak tahu sahabat Bumbob, boleh komentarnya seperti apa. Kalau cara berpikir gua, ini tim-tim Eropa ya, tim-tim Liga Champion yang akan lolos ke 16 besar juga sudah mulai berpikir, wah, jangan sampai ketemu Inter nih. Nah, ya, karena Inter sudah menunjukkan bagaimana ya sikapnya mereka, kepribadiannya mereka itu benar-benar luar biasa. Semangatnya Inter itu benar-benar luar biasa. Bahkan media Italia memberikan penilaian bahwa dua gelandang Inter yang sangat berkontribusi di Liga Champion dia kemarin di Barcelona adalah Hakan dan Barella gitu. Ini benar banget, penampilan mereka tuh nggak di luar ekspektasi ya. Kalau gua adalah bagaimana Barella itu udah luar biasa lah, selalu ya luar biasa mobilenya. Yang gua yang benar-benar surprise buat gua Hakan benar-benar bisa menggantikan posisi Brozovic gitu loh. Benar-benar mobile, bagaimana dia bisa mengumpan ke Lautaro, bagaimana gol dia di minggu lalu. Gila sahabat Bob. Jadi ini kita udah melihat pemain-pemain kita sudah kembali bergairah ya, kembali bersatu gitu loh. Nah, terus salut juga dengan pemain-pemain Inter. Bagaimana waktu Christian Aslani waktu selesai main, dia menangis sahabat Bung Bob. Tapi apa yang mereka lakukan? Ambrosio, bahkan Lautaro, ya semua pemain-pemain Dumfries memeluk Christian Aslani, memberikan dukungan. Biasa aja sahabat Bung Bob ya. Kita aja kalau sahabat Bung Bob pernah main bola, di depan gawang pun kita bisa nggak ngegolin gitu. Itu wajar sebenarnya. Jadi ya udah, kita berikan dukungan. Dia masih muda dan dia juga masih jarang bermain gitu loh. Pastilah mentalnya berbeda. Ini Liga Champion, hanya biasa bermain di Empoli, bermain di Serie A, di Primavera, ya beda sahabat Bung Bob. Jadi ya kita berikan dukungan buat Aslani. Gua salut ya, Aslani masih muda, sudah debut ya. Belanova juga kemarin selamat juga udah debut gitu loh. Benar-benar luar biasa. Nah, kita berharap Inter menjadikan ini adalah sebagai booster untuk bangkit juga di Liga Italia. Terus selamat juga buat Gosen ya. Ini akan menjadi titik balik buat dia. Kenapa? Dengan penampilan dia yang kemarin, gol, dan ini akan membuat kepercayaan diri dia. Dan Inzaghi juga gua rasa nanti waktu dilawan Salernitana, gue yakin Gosen akan menjadi starter. Kenapa? Kita juga lihat di Marco bagus penampilannya, tapi ya sahabat Bung Bob tahu sendiri, fisik di forsir terus bahaya sahabat Bung Bob. Nah, tapi nggak tahu lah kalau si Toro ini benar-benar banteng ya, nggak ada habisin tenaga, selalu bermain 90 menit, nggak tahu yang dia makan apa gitu loh. Benar nggak? Sahabat Bung Bob perhatiin nggak? Ya, coba deh perhatiin bagaimana Toro benar-benar kayak banteng ya sahabat Bung Bob. Terus juga kemarin si Opa Marota juga bilang bahwa ternyata gue juga baru tahu, ternyata Suning sudah menginvestasikan 800 juta euro untuk Inter ya, untuk semua. Bahkan yang salah satu adalah performance lab itu adalah tujuannya bagaimana meningkatkan performance-nya pemain-pemain gitu loh. Ternyata itu ada lab-nya juga, ternyata gue juga baru tahu ya. Jadi memang banyak investasi yang udah dilakukan. Yang namanya tim sepak bola pasti mereka pengen berinvestasi ya, ahli gizi semuanya sahabat Bung Bob. Jadi ya artinya ke depan Inter bisa jauh lebih baik ya, ada apalagi support dari Suning, support dari manajemen ya. Semoga aja sahabat Bung Bob ya. Kita berharap semua fans senang ya sahabat Bung Bob, Interisi semuanya lah. Pasti semua berharap yang terbaik buat Inter. Nah, sahabat Bung Bob,
Mari kalau masih mau merayakan, ayo kita rayakan kemenangan kemarin. Ya, kalau gua ngerasa itu adalah kemenangan ya, walaupun ya secara skor 3-3, tapi gua pribadi merasakan kemenangan. Gak tahu sahabat Bung Bob kenapa. Ini benar-benar di luar dugaan sekali gitu. Penampilan Inter ya, terus Inzaghi benar-benar menurut gua sendiri surprise ya, bisa melihat permainan Inter, bahkan shot on goal kita 8. Seharusnya memang kita harusnya menang sahabat Bung Bob ya. Christian Aslani, terus sundulan terakhirnya si Gosen itu luar biasa sahabat Bung Bob. Gua udah highlightnya itu gua udah nonton mungkin udah 10-an kali ya sahabat Bung Bob ya. Benar-benar menurut gua semoga aja ini menjadi konsistensi Inter dan kita bisa bangkit di Liga ya. Salernitana berikut korbannya ya. Sekarang ya yang masih menangis di luar sana adalah fans-fansnya Barcelona ya. Semoga ini menjadi booster buat kita sahabat Bung Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.